Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 26. Zhang Ruochen menatap Lin Ningxian dan berkata dengan masam, masuk 4 besar juga penting bagi saya. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertarung tanpa pedang. Betulkah? Rasa senang membuncah di benak Lin Ningxian. Yah, terima kasih karena telah begitu rendah hati, sepupuku. Sejauh yang dia ketahui, Zhang Ruochen harus sangat benci untuk mengalahkannya sehingga dia telah mengusulkan untuk bertarung dengan tangan kosong. Dia tidak tahu bahwa Zhang Ruochen dengan jelas tahu bahwa mengalahkannya tidak membutuhkan pedang. Pedang di tangan Lin Ningxian adalah pedang splendor, lengan bela diri asli kelas 2. Begitu dia mengeluarkan pedang tempur dari sarungnya, pedang itu segera memancarkan cahaya. Pedang itu bersinar seperti bintang dan memiliki titik terang yang mengalir di permukaannya. Mata Lin Ningxian menajam, dia mengaktifkan ki asli di dalam tubuhnya dan menyalurkannya dengan mantap ke dalam pedangnya. Ki-nya merangsang kekuatan prasasti seri kekuatan dan prasasti seri cahaya di pedang. Lin Ningxian mengambil 3 langkah ke depan, menempuh jarak 3 meter dengan masing-masing terikat. Dia bergerak lebih dulu dan menusuk ke arah dada Zhang Ruochen. Bunga pedang cian mekar di udara tipis. Untuk sesaat, ujung pedang yang dingin mengarah ke Zhang Ruochen. Lin Ningxian telah mengalahkan putri komando ke-9 dengan teknik pedang yang sama. Teknik pedang ini tidak mudah ditangani. Zhang Ruochen mendorong kakinya ke tanah, langsung menghindar ke kanan. Lin Ningxian juga mengubah tekniknya. Dengan gerakan lengannya, dia memutar Splendor Sword di udara dan melakukan pukulan backhand ke arah leher Zhang Ruochen. Splendor Sword hampir menjadi bagian dari dirinya, seperti perpanjangan tangannya. Tekniknya canggih dan kendali pedangnya lengkap. Awan terapung dan air mengalir. Lin Ningxian mengeluarkan teknik pedang kelas menengah tingkat manusia, menusuk ke arah Zhang Ruochen berulang kali. Tekniknya elegan dan memancarkan cahaya yang intens. Angin menyapu awan. Lin Ningxian menggunakan 13 teknik pedang berturut-turut. Setiap tusukan dilakukan dengan baik. Tetapi semuanya gagal menyentuh bahkan ekor jubahnya. Pemahaman pedangnya, bagaimanapun juga, telah mencapai alam, pedang mengikuti hati. Bagaimana mungkin butuh waktu lama untuk mengalahkan seorang pejuang yang memiliki kultivasi lebih lemah? Awan perpisahan. Lin Ningxian menggunakan satu teknik pedang terakhir. Kekuatannya sangat mengejutkan sehingga Zhang Ruochen terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia hampir mencapai tepi lapangan bor. Serangan itu hampir mendorong Zhang Ruochen keluar dari lapangan latihan. Sudah hampir waktunya. Mata Zhang Ruochen memancarkan 2 sinar cahaya. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia menatap cahaya pedang yang luar biasa dan meremas jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi pedang jari. Tiba-tiba, dia melepaskan pedang jarinya. Pedang jari telah menembus pedang nafas di kehampaan dan menunjuk ke dada Lin Ningxian. Dia memindahkan ki asli melalui jari-jarinya dan memukul Lin Ningxian. Dia jatuh ke tanah 3 meter jauhnya. Zhang Ruochen menatap dingin Lin Ningxian di tanah dan berkata, "Kamu kalah." Lin Ningxian menutupi dadanya dengan tangannya. Dia mengertakkan gigi indahnya dan menatap Zhang Ruochen dengan penghinaan di matanya. Dia meraih pedang splendornya dan berkata, "Tidak, aku tidak. Zhang Ruochen, ayo terus berjuang." Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik ke arah pintu keluar lapangan latihan. Dia tidak ingin terus berdebat dengan lawan yang kalah. Pedang penuntun suci. Mata Lin Ningxian tampak muram. Dia menyalurkan semua ki asli dan kebencian di tubuhnya ke Splendor Sword dan melemparkan skill pedang suci spiritual kelas rendah. Tiba-tiba, Splendor Sword menumbuhkan pedang cahaya setinggi 1 meter, mengeluarkan aliran sword breath yang sangat besar. Dia melambaikan tangannya dan pedang nafas setinggi 7 meter menusuk ke arah Zhang Ruochen. Ketika Lin Ningxian menampilkan teknik pedang ini, para prajurit yang berkumpul di luar lapangan latihan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Ningxian akan menyerang pangeran ke-9 dari belakang saat dia meninggalkan lapangan latihan. Selanjutnya, dia menggunakan teknik pedang dari tahap spiritual, kekuatan yang jauh lebih kuat. Seandainya pedang memotong pangeran ke-9, dia akan menjadi orang mati. Ningxian, hentikan. Wajah Lin Fengxian berubah saat dia meraung ke arah putrinya. Jika pangeran ke-9 mati di bawah pedang Lin Ningxian, keluarga mereka akan binasa. Tidak ada, bagaimanapun, berharap bahwa dia akan menyerangnya setelah dikalahkan. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Semua orang mengira Zhang Ruochen akan mati di bawah pedang Lin Ningxian, tetapi dia menembak ke langit untuk menghindari pedang nafas dari pedang Lin Ningxian. Zhang Ruochen telah naik setinggi 7 meter di udara. Dia memutar tubuhnya, mengeluarkan raungan naga, dan telapak tangannya menghantam bahu Lin Ningxian. Tubuh Lin Ningxian menggigil. Dia memuntahkan seteguk darah. Kakinya gemetar dan dia jatuh ke tanah. Zhang Ruochen memandang Lin Ningxian yang bersimbah darah dan menggelengkan kepalanya tanpa perasaan. Dia lebih dari kecewa dengan sepupunya. Lin Fengxian bergegas ke tempat latihan sekaligus. Dia melirik Zhang Ruochen dan Pangeran Komando Yunwu. Kemudian dia dengan enggan berkata, "Terima kasih atas belas kasihanmu, Pangeran ke-9." Segera setelah itu,
Lin Fengxian membantu Lin Ningxian bangun. Dia meletakkan tangannya di punggung Lin Ningxian. Lin Ningxian menyalurkan ki asli dalam jumlah besar ke tubuh Lin Ningxian melalui telapak tangannya untuk membantu kondisi cedera Lin Ningxian. Memang, Zhang Ruochen baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika dia memukul bagian atas kepalanya alih-alih bahunya, Lin Ningxian pasti akan mati. Lin Ningxian bangun. Dia membuka matanya dan menatap Zhang Ruochen dengan kebencian yang besar. Zhang Ruochen, suatu hari aku akan membalas 2 kali lipat penghinaan yang kau berikan padaku hari ini. Dia bersumpah padanya. Tapi Zhang Ruochen sudah keluar dari tempat latihan. Setelah Lin Fengxian membantu Lin Ningxian turun dari tingkat, kompetisi berlanjut. 3 kompetisi berikut adalah Situ Lin Jiang versus Lin Tianwu, Pangeran kelima versus Pangeran keenam. Dan yang tak kalah pentingnya, Sui Kai versus Luo Cheng. Lin Tianwu adalah tuan muda lain dari keluarga Lin. Meskipun dia baru berusia 19 tahun, dia telah mencapai kultivasi bela diri di Medium State of the Yellow Realm. Namun, Situ Lin Jiang telah mencapai kultivasi keadaan akhir alam kuning. Dengan hanya 1 pukulan, dia menghantam Lin Tianwu keluar dari tempat latihan. Persaingan antara Pangeran kelima dan Pangeran keenam telah berakhir dengan penyerahan Pangeran keenam. Persaingan antara Sui Kai dan Luo Cheng sangat seru. Meskipun Luo Cheng baru mencapai kultivasi Medium State of the Yellow Realm, teknik bela dirinya cukup kuat untuk bersaing dengan Sui Kai. Akhirnya, perbedaan dalam kultivasi memungkinkan Sui Kai mengalahkan Luo Cheng. Sejauh ini, 4 teratas penilaian akhir tahun-tahun ini semuanya telah muncul. Mereka adalah Zhang Ruochen, Pangeran kelima, Sui Kai, dan Situ Lin Jiang. Lin Ningxian, Luo Cheng, Lin Tianwu, dan Pangeran keenam harus bersaing memperebutkan tempat kelima. Kompetisi berikut akan sangat brutal. Pangeran kelima, Sui Kai, dan Situ Lin Jiang semuanya berada di negara bagian terakhir dari alam kuning. Zhang Ruochen hanya berada di Down State of the Yellow Realm. Adik ke-9. Aku tidak percaya kamu ada di 4 besar. Saya pasti meremehkan kamu sebelumnya. Nah, kamu tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Kesenjangan antara Down State dan Final State terlalu besar untukmu, kata Pangeran kelima sambil tertawa. Zhang Ruochen tidak memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan dengan cepat mengisi ulang ki aslinya. Kompetisi berikutnya, Zhang Ruochen, Pangeran ke-9, melawan Sui Kai dari Rumah Menteri. Zhang Ruochen dan Sui Kai secara bersamaan berjalan ke lapangan latihan. Sui Kai mengamati Zhang Ruochen. Dia tertawa dan berkata, Pangeran ke-9, jika saya tidak salah, keahlian kamu adalah pedang. Bisa dibilang begitu, jawab Zhang Ruochen. Bagus, ayo bertarung dengan pedang. Sui Kai mengulurkan lengannya. Di luar lapangan latihan, seorang prajurit muda dari Rumah Menteri memberinya pedang panjang. Sui Kai dengan cermat mengamati 2 kompetisi Zhang Ruochen sebelumnya. Dia menduga bahwa kemampuan Zhang Ruochen dengan pedang adalah fasad. Sebaliknya, spesialisasi sejatinya adalah teknik telapak tangan. Bagaimanapun, teknik telapak tangan yang dia tunjukkan dalam 2 pertarungan terakhir sangat mencengangkan. Dia sepertinya bukan ahli pedang sama sekali. Teknik telapak tangan berfokus pada kekuatan yang kuat. Teknik pedang, bagaimanapun, adalah tentang ketangkasan. Warriors jarang menggabungkan kedua kemampuan ini. Oleh karena itu, Sui Kai mengusulkan untuk bersaing dengan Zhang Ruochen menggunakan pedang. Dia percaya bahwa teknik pedang Zhang Ruochen akan terbukti lebih rendah dari miliknya. Kakak ke-9, ambil ini. Putri Komando ke-9 melemparkan pedang air biru miliknya ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengambil pedang air biru. Dia memegang gagang pedang dan merasakan hembusan udara es yang memancar darinya. Pedang tempur senjata bela diri asli kelas 3. Ada 3 prasasti seri S dan 3 prasasti seri kekuatan terukir di pedang ini. Zhang Ruochen memperkirakan nilai pedang ini hanya dengan memegangnya. Chapter 27. Pangeran ke-9. Kamu harus berhati-hati. Dengan twist di sudut mulutnya, Sui Kai menuangkan ki aslinya ke tubuh pedang untuk mengaktifkan 3 prasasti seri kekuatan pada saat yang bersamaan. Pedang di tangannya segera meningkatkan bobotnya menjadi 175 kg. Dia memegang pedang dengan kedua tangan, melambai dengan gagah berani. Ada gelombang ki yang berosilasi kemanapun pedang itu pergi. Teknik pedangnya tampak sederhana, tetapi efisien. Itu tidak mewah, tapi setiap pukulan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Zhang Ruochen juga menuangkan ki asli ke Blue Water Sword untuk mengaktifkan prasasti seri es dan prasasti seri kekuatan. Pedang itu memancarkan es beku ke udara dan udara dipenuhi embun beku putih. Zhang Ruochen tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan sebanyak Sui Kai. Dia tidak berencana untuk menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan. Zhang Ruochen melakukan gerakan kaki misterius sambil melambaikan pedangnya. Dia menghindari hampir setiap serangan. Sementara itu, Lin Fengxian, yang berdiri di luar lapangan latihan, menyaksikan gerak kaki Zhang Ruochen dengan sepenuh hati. Dengan terkejut, dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa menggunakan gerakan kaki dari skill pedang suci.
Teknik pedang dari tahap spiritual semuanya memiliki gerak kaki yang sesuai. Hanya dengan menggabungkannya dengan gerak kaki, teknik pedang dapat mengungkapkan kekuatan aslinya. Saat ini, gerakan kaki yang digunakan Zhang Ruochen sama persis dengan skill pedang suci. Melihat Zhang Ruochen menggunakan gerakan kaki ini, bagaimana mungkin Lin Fengxian tidak terkejut? Pedang Suekai sangat berat. Secara alami, itu menghabiskan sejumlah besar ki asli. Saat pertempuran berlanjut, Suekai mulai merasa lelah. Ada keringat di dahinya dan ki aslinya setengah habis. Strategi aslinya adalah mengalahkan Zhang Ruochen dalam beberapa gerakan. Tapi setelah puluhan gerakan, dia bahkan tidak menyentuh pedang Zhang Ruochen. Sampah, aku jatuh karena tipuannya. Dia sengaja menghabiskan energinya dan ki asli. Suekai menarik kembali sebagian dari ki asli saat dia menyadarinya. Saat dia mengaktifkan hanya satu prasasti dari seri kekuatan, pedang berat di tangannya segera menjadi 2 kali lipat. Ini adalah waktu yang tepat. Zhang Ruochen mulai bergerak. Pedang penuntun suci. Zhang Ruochen melambaikan tangannya dan menyerang dan pedang nafas sepanjang 8 meter terbang dari tanah, meninggalkan jalur pedang ke arah Suekai. Suekai tidak melihatnya datang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Ruochen bisa berlatih teknik pedang dari tahap spiritual. Dengan tergesa-gesa, Suekai hanya bisa mengaktifkan semua ki asli dan menggerakkan pedangnya untuk melawan. Pedang nafas menghantam pedang di tangan Suekai dan membuangnya. Semua bajunya sobek-sobek. Ketika dia jatuh kembali ke tanah, dia berada di luar lapangan latihan. Suekai melihat tangannya yang berdarah, lalu melirik Zhang Ruochen, yang berdiri tegak di lapangan latihan. Dengan getir, dia mengakui, "Aku kalah." Saat pertarungan berakhir, penonton tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka. Bagaimana mungkin seorang prajurit di negara bagian terakhir dari alam kuning dikalahkan oleh satu orang di negara bagian fajar? Dia benar-benar berlatih keterampilan pedang suci. Tidak mungkin. Lin Ningxian cukup terkejut. Dia tidak percaya bahwa Zhang Ruochen bisa berlatih keterampilan pedang suci. Dia bahkan tampak lebih baik daripada dia. Mungkinkah dia pria misterius yang kita temui di Central Auction? Lin Fengxian tampak serius, dan berkata, "Tidak sesederhana itu, Ningxian. Jangan lupa bahwa keterampilan pedang suci yang kita beli bukanlah salinan master, tetapi salinan tulisan tangan oleh atasan alam surga." Ayah, maksudmu alasan kecepatan latihan Zhang Ruochen yang sangat cepat adalah kekuatan alam surga yang bersembunyi di belakangnya? Lin Ningxian bertanya dengan heran. Diam, Lin Fengxian memberi isyarat untuk membungkamnya, dan berkata dengan suara rendah, "Lebih baik menyimpannya dalam keluarga. Kita akan membicarakannya saat kita kembali." Lin Ningxian mengangguk, dendamnya meluas saat dia menatap Zhang Ruochen. Tidak heran dia bisa dengan mudah menghindari pedang pemandu suci yang aku gunakan. Dia juga mempraktikkan teknik pedang ini. Berapa banyak rahasia yang kamu miliki, Zhang Ruochen? Bahkan Suekai dikalahkan. Tampaknya pangeran ke-9 telah berlatih teknik pedang dari tahap spiritual. Memang adil dia mengalahkan Suekai. Pangeran ke-9 pasti telah mencapai ranah pedang mengikuti hati. Dia memang jenius dalam teknik pedang. Tidak ada yang berani meremehkan pangeran ke-9. Sebaliknya, mereka memperlakukannya seperti seorang ahli bela diri jenius yang luar biasa. Beberapa bahkan mengira bakatnya sama hebatnya dengan pangeran ke-7. Pertempuran berikutnya adalah pangeran ke-5 melawan Situ Linhai. Pangeran ke-5 berusia 19 tahun dan telah mencapai keadaan akhir alam kuning dengan tanda suci kelas 3. Situ Linhai, jenius pertama dari situs itu, berusia 17 tahun dan juga telah mencapai keadaan akhir alam kuning dengan tanda suci api kelas keempat. Situ Linhai memiliki reputasinya sendiri dalam generasi muda di seluruh kota Yunwu. Dengan bakatnya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke penyelesaian alam kuning dan mencapai alam hitam sebelum usia 20 tahun. Situ Linhai membawa tombak hitam panjang, berdiri di atas tanah bor dengan bangga. Dia menatap pangeran ke-5 di hadapannya dan berseru dengan percaya diri, "Pangeran ke-5, kamu bukan tandinganku." Pangeran ke-5 berkata, "Kita berdua berada di negara bagian terakhir dari alam kuning. Tidak akan mudah bagimu untuk menang. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa ki asliku memiliki kekuatan Blaze. Saya memiliki tanda suci api kelas 4. Saya tidak ada bandingannya di alam yang sama. Kamu tidak akan bertahan 10 gerakan melawan tombak saya dengan kultivasi kamu." Mata Situ Linhai tegas dan tajam, penuh percaya diri. Prajurit dengan tanda suci alami memang lebih kuat daripada mereka yang memiliki tanda suci normal di alam yang sama. Betulkah, kita harus membiarkan pertempuran memutuskan siapa yang lebih kuat? Pangeran ke-5 mengambil pedang tempur di depannya, lalu mengaktifkan ki aslinya untuk bergerak cepat melalui 12 meridiannya. Dia menuangkan semuanya ke dalam pedang. Dia mengaktifkan 3 prasasti di pedang. Itu segera memancarkan cahaya setinggi 1 meter. Pangeran ke-5 bergerak secara proaktif, menggunakan teknik pedang kelas menengah tingkat manusia. Dia melambaikan pedang tempur terus-menerus untuk membentuk pusaran cahaya pedang dan membelah Situ Linhai.
Untuk mendapatkan peringkat bersinar di lapangan latihan penilaian akhir tahun, sebagian besar prajurit muda telah mempelajari setidaknya satu, atau seringkali beberapa, teknik bela diri kelas menengah tingkat manusia. Mereka ingin mencapai ketenaran dengan satu pertempuran di penilaian akhir tahun. Pangeran kelima tidak terkecuali. Dia telah menghabiskan setengah tahun berlatih keterampilan pedang cahaya surga, teknik bela diri dari kelas menengah tingkat manusia. Itu berisi total 8 gerakan, dan pangeran kelima telah menguasai 3 di antaranya. Keterampilan pedang cahaya surga biasa-biasa saja, kata Situ Linhai sambil mencibir. Situ Linhai tampak tenang di bawah serangan terus-menerus pangeran kelima. Dia melambaikan tombak hitam panjang untuk membalas setiap serangan pangeran kelima. Tombak panjang menghantam pedang tempur dan percikan api keluar. Pedang awan dan hujan. Pangeran kelima berteriak. Lalu dia melompat ke langit setinggi sekitar 6 meter, memegang gagang dengan kedua tangan, dan membelah. Cahaya pedang tempur menjadi lebih terang, seperti pancuran iluminasi, jatuh di Situ Linjiang. Situ Linjiang telah mengembangkan 13 meridian, satu lebih banyak dari pangeran kelima. Ki asli bergerak cepat di 13 meridian Situ Linjiang, berkumpul di tangannya. Tangannya tampak seperti nyala api, dan nyala api mengalir ke tombak hitam panjang, mengaktifkan kekuatan 3 prasasti seri api pada saat yang bersamaan. Ular api. Teknik tombak ular api adalah teknik bela diri dari kelas unggul tingkat manusia. Tombak itu menusuk seperti ular api, menghancurkan semua pancaran pedang yang dibuat oleh pangeran kelima. Pangeran kelima terbang mundur, jubah boa kerajaannya terbakar, segera terbakar menjadi abu. Situ Linhai bergegas maju dan menusukkan tombaknya lagi. Ujung tombak panjang menghantam dada pangeran kelima, menjatuhkannya dari lapangan. Dengan jejak darah di sudut mulutnya, pangeran kelima bangkit dari tanah dan menatap Situ Linjiang, yang berdiri di tengah lapangan bor seperti dewa tombak yang bereinkarnasi. Dia menyatakan, teknik tombak ular api, hebat. Jika kamu berlatih dari awal, saya tidak akan bertahan dalam 3 gerakan. Teknik tombak yang baru saja digunakan Situ Linjiang sangat menakjubkan. Dia pasti telah mencapai alam, tombak mengikuti hati. Ditambah, dengan kekuatan Blaze di ki aslinya, dia hampir tidak ada bandingannya di final State of the Yellow Realm. Di luar tempat latihan, Mo Hanlin berkata dengan lembut, hanya pangeran ke-9 dan Situ Linjiang yang berdiri sekarang. Tampaknya tepat bahwa Situ Linjiang adalah generasi muda Situ yang terkuat. Mungkin kita tidak membutuhkan pertempuran terakhir. Mengapa? Qinya berkedip, bulu matanya panjang dan rapi. Cahaya menawan di matanya yang indah bisa menarik perhatian pria manapun kapan saja. Mo Hanlin berkata, dengan kultivasinya, Situ Linjiang benar-benar seorang superior muda yang tidak ada bandingannya bahkan di negara bagian terakhir alam kuning. Meskipun pangeran ke-9 lebih jenius daripada Situ Linjiang, dia hanya berada di Dawn State of the Yellow Realm. Dia bisa mengalahkan Sui Kai, tapi mengalahkan Situ Linjiang adalah hal yang mustahil. Hampir semua orang yang hadir memiliki pendapat yang sama. Mereka mengakui bahwa pangeran ke-9 adalah jenius seni bela diri, tetapi mereka tidak akan percaya bahwa dia bisa mengalahkan Situ Linjiang sekarang. Jika pangeran ke-9 punya waktu 1 tahun lagi untuk berlatih seni bela diri, akan mudah baginya untuk mengalahkan Situ Linjiang. Tapi sampai sekarang, masih ada celah. Senyuman kecil terlihat di bibir merah Qinya saat dia berkata, jangan bertaruh. Seorang jenius disebut jenius karena mereka dapat menciptakan keajaiban. Saya berharap pangeran ke-9 dapat menciptakan keajaiban. Jika itu masalahnya, aku akan lebih tertarik padanya. Hehe. Mata Qinya sedikit menyipit, seperti 2 bulan sabit yang cerah. Chapter 28. Pertempuran terakhir adalah antara Zhang Ruochen, pangeran ke-9, melawan Situ Linjiang, jenius pertama dari situs. Sebelum penilaian akhir tahun, Zhang Ruochen, yang pernah dianggap sia-sia, baru saja mendapatkan tanda suci. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya sekarang, termasuk Situ Linjiang, yang berdiri di hadapannya. Situ Linjiang mengerang, dan sementara itu, menuangkan ki aslinya ke tombak panjang. Tombak hitam panjang itu ditutupi dengan api seperti ular api, mengarah ke Zhang Ruochen. Situ Linjiang dengan jelas tahu bahwa kultivasi dan kekuatan Zhang Ruochen jauh di bawah miliknya. Tapi kendali Zhang Ruochen atas ki asli dan kekuatannya tidak kentara, jadi dia tidak tenang karenanya. Jika dia ingin mengalahkan Zhang Ruochen, dia harus menyerang dengan ganas agar dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Selama Zhang Ruochen tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dia pasti akan menjadi pemenangnya. Situ Linjiang memang jauh lebih kuat dari Sui Kai, dan teknik tombaknya juga sempurna. Tapi Zhang Ruochen tetap tenang seperti biasa, jadi tidak ada sedikit pun rasa takut atau panik di wajahnya. Ular api, teriaknya. Ujung tombak itu mengejar punggung Zhang Ruochen seperti ular api, membidik ke jantungnya. Zhang Ruochen menurunkan tubuhnya untuk menghindari tombak panjang. Lalu tiba-tiba dia menusukkan Blue Water Sword langsung ke tangan kanan Situ Linjiang yang sedang memegang tombak.
Si Tu Linjiang mundur untuk menghindari serangan itu. Lalu ia membalas. Dia menggunakan tombak sebagai tongkat dan menebas kepala Zhang Ruochen. Percikan api jatuh ke Zhang Ruochen sebelum tombak panjang menghantamnya. Mereka membakar lubang hitam kecil di jubah boa kerajaannya. Zhang Ruochen berbisik pada dirinya sendiri. Respon yang sangat cepat. Tidak ada waktu untuk mengelak sekarang. 11 meridian di dalam Zhang Ruochen semuanya telah ditampilkan. Ki aslinya terus menyuntikkan ke Blue Water Sword tanpa henti untuk mengaktifkan dua prasasti seri S di dalamnya. Dia memutar tubuhnya dan membalas dengan pedangnya melintang. Sebuah bayangan biru yang lebih rapi, seperti lonceng menutupi tubuh Zhang Ruochen. Dan itu berputar cepat, memancarkan udara dingin yang membekukan. Si Tu Linjiang membelah permukaan bayangan dengan tombaknya, tetapi kekuatan yang kuat menghentikannya dari memecahkan bayangan. Dia membalas seranganku. Kekuatan pantulan ulang membuat lengan Si Tu Linjiang mati rasa. Pada saat ini, Zhang Ruochen bergegas dari Bell Sword dan menggunakan pedangnya di Si Tu Linjiang, menyebabkan sword berat sepanjang 8 meter. Pedang penuntun suci, teriaknya. Teknik pedang lain dari kelas spiritual rendah digunakan. Wajah Si Tu Linjiang sedikit berubah. Dia segera mundur untuk menundukkan pedang nafas. Dia kemudian meraung dan menusukkan tombak ke Zhang Ruochen lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan gesekan hebat antara tombak api dan udara. Ujung tombaknya terbakar merah. Butiran percikan api jatuh. Zhang Ruochen tidak melawan Si Tu Linjiang secara langsung. Sebagai gantinya, dia melompat ke udara untuk menghindari serangan itu. Bodoh, seseorang tidak dapat meminjam tenaga untuk bergerak saat berada di udara. Itu membuat kamu menjadi sasaran empuk. Bagaimana kamu bisa menghindari serangan saya selanjutnya? Kemudian Si Tu Linjiang memanfaatkan kesempatan itu. Dia juga melompat ke udara dan menikam Zhang Ruochen di dadanya. Siapa bilang aku tidak bisa meminjam listrik? Aku akan menggunakan milikmu. Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya terus-menerus, sambil memukul tombak. Setiap kali Blue Water Sword mengenai tombak panjang, arah Zhang Ruochen berubah sedikit. Dalam sekejap mata, Zhang Ruochen memukul tombak panjang itu sebanyak 9 kali dengan pedangnya. Ketika pukulan ke-9 selesai, Zhang Ruochen berada di bawah Si Tu Linjiang. Sekarang, Si Tu Linjiang berada di udara, menjadi sasaran empuk bagi Zhang Ruochen. Ke-9 pukulan itu terjadi dalam sekejap, tanpa mata yang tajam. Seseorang hanya bisa melihat serangkaian kilatan pedang tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampah, umpat Si Tu Linjiang panik. Dia tidak menyangka Zhang Ruochen bisa mengendalikan kekuatannya dengan cara yang luar biasa. Hanya dalam sekejap, situasinya terbalik. Zhang Ruochen menikamkan pedangnya. Udara sedingin es menutupi Blue Water Sword. Lapisan kristal es membungkus tubuhnya. Ujung tajam pedang itu memancarkan udara dingin yang putih. Saat ini, Si Tu Linjiang belum mencapai tanah. Dia tidak bisa meminjam kekuatan dan, dengan demikian, dia tidak bisa menghindar. Si Tu Linjiang mengatupkan giginya dan juga menusukkan tombaknya. The Power of Blaze pecah dari ujung tombaknya. Pedang tempur dan tombak panjang saling memukul. Udara sedingin es dan nyala api bertabrakan dan membuat logam menabrak keras. Kekuatan besar mengalir ke lengan Zhang Ruochen melalui pedang, membuatnya mundur 7 langkah. Si Tu Linjiang berada dalam situasi yang lebih memalukan. Dia terlempar ke belakang dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia berhasil menghantam tanah dengan tombaknya di saat-saat terakhir. Dengan bantuan gaya reaksi, dia mendarat dengan mulus di atas kakinya. Dia tidak menyadari bahwa lengan kanannya membeku sampai dia mendapatkan pijakan yang kokoh. Dia mengaktifkan ki asli di dalam dan mengguncang lengannya. Selongsong itu pecah sekaligus dan jatuh ke tanah sebagai potongan es. Mereka terus bertempur dengan sengit tanpa henti. Seorang kasim tua berseragam Qian, yang berdiri di belakang Pangeran Komando Yunwu, berkata dengan heran, ini benar-benar pertarungan antara anak muda jenius. Ini membuka mata, seperti ayah seperti anak. Meskipun Pangeran ke-9 hanya berada di Downstate of the Yellow Realm, dia bertarung sengit dengan Si Tu Linjiang dari situs. Sungguh menakjubkan. Baik, bakat yang hebat membutuhkan waktu untuk berkembang. Prestasi masa depan Pangeran ke-9 berada di luar imajinasi kita. Selamat. Yang mulia, ada jenius hebat lainnya di keluarga kerajaan. Seorang jenderal senior yang mengenakan baju besi menyanjungnya dari bawah. Mendengar semua pujian itu, Pangeran Komando Yunwu pasti senang. Kebenaran terungkap dengan sendirinya. Pangeran ke-9 memang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Seandainya mereka berada di alam yang sama, anak muda jenius pertama di situs mungkin sudah kalah. Ayah macam apa yang tidak akan senang jika putranya memiliki bakat luar biasa dalam latihan? Pangeran Komando Yunwu berkata sambil tersenyum. Dia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar secara kebetulan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa meskipun dia hanya di Downstate of the Yellow Realm, dia sudah mengembangkan 11 meridian? Apa? Satu di Downstate of the Yellow Realm dapat mengembangkan 11 meridian? Para selir, kasim, pangeran, putri, jenderal, dan menteri semua menatap Zhang Ruochen yang berada di lapangan latihan.
Jika Zhang Ruochen tidak mengaktifkan ki aslinya, tidak ada yang bisa mengukur meridiannya. Tetapi ketika dia melawan si Tu Linjiang, Zhang Ruochen harus memberikan segalanya. Kuantifikasi meridiannya segera terungkap. Tentu saja, hanya prajurit tua yang kuat yang mampu melihatnya. 11 meridian, betulkah? Apakah saudara ke-9 sekuat itu? Saya ingat bahwa Seven Brother saya hanya mengembangkan 10 meridian ketika dia berada di Downstate of the Yellow Realm. Putri Komando ke-9 sangat terkejut sampai matanya yang cantik terbuka lebar. Jika itu tidak dikatakan oleh Pangeran Komando Yunwu, dia tidak akan percaya bahwa ada seseorang yang bahkan lebih berbakat daripada Pangeran ke-7 di seluruh Komando Yunwu. Semakin banyak meridian yang dikembangkan seorang pejuang, semakin kuat tubuh seni bela dirinya, dan karenanya, semakin besar potensi yang dia peroleh. Mengambil Pangeran kelima sebagai contoh, dia berada di negara bagian terakhir dari alam kuning, tapi dia hanya mengembangkan 12 meridian. Oleh karena itu, bahkan jika dia telah mencapai penyelesaian alam kuning, dia hanya bisa mengembangkan paling banyak 15 meridian. Yang berarti bahkan jika dia bisa mencapai alam hitam atau alam bumi di masa depan, dia hanya akan memiliki 15 meridian di dalam tubuhnya. Dia pasti tidak bisa bersaing dengan prajurit yang memiliki 16 atau 17 meridian. Semakin banyak prajurit meridian di alam kuning berkembang, semakin besar potensi yang mereka peroleh. Tentu saja, satu dengan 15 meridian sudah lebih kuat dari kebanyakan prajurit. 11 meridian, dia telah mengembangkan 11 meridian ketika dia hanya di Downstate of the Yellow Realm. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti dia memiliki lebih banyak potensi daripada Pangeran ke-7? Lin Fengxian kaget. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen bisa menjadi jenius seperti itu. Ini luar biasa. Lin Ningxian bertanya, "Ayah, apakah dia benar-benar mengembangkan 11 meridian?" Lin Fengxian mengangguk dengan hormat. Seandainya dia tahu bakat luar biasa Pangeran ke-9, dia tidak akan menjadi brengsek ketika selir Lin kembali ke rumah Lin untuk memintanya. Dia seharusnya tidak menjodohkan Lin Ningxian dengan Pangeran ke-7. Bagaimanapun, dia hanya bisa menjadi selir jika dia menikah dengan Pangeran ke-7. Tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi seorang lady. Tetapi jika dia telah menjodohkan Lin Ningxian dengan Pangeran ke-9, mengingat cinta mantan Pangeran ke-9 untuknya dan kekerabatan mereka sebagai sepupu, dia pasti akan menjadi seorang lady. Jika mereka dapat membantu Pangeran ke-9 menjadi penerus tahta, Lin akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di Komando Yunwu di masa depan. Tapi sudah terlambat sekarang. Siapa bilang Pangeran ke-9 tidak bisa mengalahkan si Tu Linjiang? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kemenangan masih tergantung pada keseimbangan? Hehe, Qinya tersenyum. Mo Hanlin mengangguk, menunjukkan bakat hebat seperti ini. Pangeran ke-9 dapat memperoleh prestasi yang lebih tinggi dari Pangeran ke-7. Situasi di Komando Yunwu akan banyak berubah setelah penilaian akhir tahun.